Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam madina maradiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah SMTP nun dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada baginda alam Nabiyunal Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita dimulai, mari kita membacakan sholawat. Semoga jadi pintu keberkahan, pintu rizki, pintu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah SMTP nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan dilanjutkan yaitu hanca tafsir kajian surat Al-Alaq. Yang pertama kemarin sudah beres, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Para ulama ada dua makna, makna tulisan dan makna hafalan. Bismi di dalam ba di sini mengandung makna, yaitu satu, awalilah membaca Al-Quran dengan bismillah. Yang kedua, memohon bantuan pertolongan Allah dengan bismillah, itu di dalam aktivitas. Yang ketiga, niat membaca bismillah dengan ikhlas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan, yaitu Allah. Semua banyak ciptaannya Allah. Maka di sini para ulama untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwa ciptaan Allah ini, alam dunia ini yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah SMTP nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ciptaan Allah itu banyak. Ini di dalam ayat ini khusus Allah menciptakan yaitu manusia. Mengapa tidak disebutkan di sini ciptaan Allah? Apa saja ciptaan Allah? Banyak. Menghidupkan, mematikan, malaikat, bumi, kan, gunung. Di sini diciptakan yaitu al-insan, manusia. Para ulama kita menyebutkan hikmah disebutkan manusia secara khusus di sini, yaitu yang ke satu, untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, itu makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, ya. Subhanallah. Jadi kemuliaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kemuliaan itu kepada manusia dengan banyak hal. Itu di Allah. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Yaitu kita semua. Jadi kita semua itu makhluk yang paling mulia. Subhanallah.
Oleh siapa dimuliakan? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu Allah memberikan ilmu. Subhanallah. Maka manusia jadi mulia, Allah memberikan ilmu. Ilmu itu Allah memberikan sedikit ke masing-masing, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Bahkan dalam wahyu Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, Allah memberikan ilmu itu dengan sedikit masing-masing, dikasihan sedikit. Subhanallah. Maka yang sedikit ini kita kelebihan dari Allah, maka yang sedikit ini kita harus dikembangkan. Subhanallah. Nah, itulah ilmu. Sedangkan itu ilmu khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, yaitu dengan ilmu. Wasarud dunya wal akhirah, kejelekan dunia dan akhirat, yaitu dengan jahli, yaitu bodoh. Subhanallah. Maka kita semua nuntut ilmu, itu mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dengan ilmu itu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rafa'ilah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang bijak, ilmu itu hurufnya ada 3. Ain, lam, dan mim. Ain yaitu ilin, derajat tinggi. Nah, lam, latif, yaitu pemurah, pelembut. Subhanallah, itu latif kan. Nah, mim, mulkun, kerajaan. Maka di sini kita harus benar-benar menuntut ilmu dengan apa? Dengan kita tekun menuntut ilmu. Insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, man barang siapa khoroja, keluar dari rumahnya masing-masing, keluar, apalagi yang sedang mendengarkan di SMTV, subhanallah, keluar, yuridal ilma, karena mengharapkan ilmu, fahatahallahu, maka mukakan Allah pintu apa? Pintu al-jannah, pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang mendengarkan di TV ya, itu kayak dia lagi memberikan luang untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dengan ilmu. Allah memberikan kemuliaan kepada manusia yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu orang jadi pejabat, orang jadi bupati, orang berilmu jadi dokter, orang berilmu jadi kiai, ustadz. Kalau tanpa ilmu beliau tidak akan jadi seperti dokter, seperti kiai, seperti pejabat, tidak mungkin. Maka kita semua ilmu itu dikasihkan kepada kita sedikit-sedikit. Maka ada kelebihan yang sedikit itu dikembangkan oleh kita. Nah, ini mah kelebihannya ini, dokter ini kelebihannya sama dokter, atau kiai ini mah kelebihanna teh alat, kiai ini mah kelebihanna teh Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, terus masing-masing mempunyai kelebihan. Ya subhanallah. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu akal. Subhanallah. Akal, al-aqlu nurul qalbi. Akal adalah cahaya hati, yufarriqu bainal haq wal batil, yang membedakan mana hak mana yang batil. Subhanallah. Kalau ini orang tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, itu orang majnun, berarti tidak kekurangan mental. Subhanallah. Kalau umat Islam seperti itu, tidak mengaji, tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan amal soleh, apalagi zakat, dikatakan itu majnun.
Insya Allah zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari sifat-sifat seperti itu. Insya Allah sifat kita yaitu sifat yang diridhoi Allah dan sifat yang seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akal ini yaitu mutiara, sebagian dari mutiara kita yang ada dalam diri kita. Mutiara ini akal. Maka kita akal ini harus dijaga betul-betul. Harus dirawat bagus. Karena apa? Akal ini yang sangat membantu kepada kita dalam perjalanan, dalam kehidupan kita di alam fana ini. Subhanallah. Maka kita semua ini akal harus dijaga. Ini kemuliaan Allah kepada kita yaitu akal. Tapi di zaman sekarang akal suka dirusak. Apalagi zamannya sekarang narkoba ya, sabu. Subhanallah. Itu akan merusak akal. Apalagi di zaman sekarang anak-anak di zaman sekarang mah anak-anak SMP, SMA, kuliah ya, subhanallah, apalagi udah memakai narkoba, subhanallah, ditangkapnya bandar narkoba, datang lagi sekian, subhanallah, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan anak-anak kita jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari sifat-sifat jelek. Jadi dari sifat-sifat yang merusak akal kita. Akal ini yaitu mutiara yang harus dijaga. Mutiara ini yang harus dirawat. Sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang itu tidak berakal, lihat saja jalan kaki dari situ Raja sampai Sumedang, dia jalan kaki, kehujanan, kepanasan, terus jalan karena tidak punya akal. Makanya juga di kompos, makanya juga di tong sampah, kan tidak punya akal, tidak bisa membedakan mana yang enak dan mana yang tidak enak. Subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal kita bisa rusak ya, akal kita bisa rusak karena apa? Karena banyak pikiran, beban banyak di otak kita, kita tidak bisa melampiaskannya, tidak bisa menahannya, akhirnya kita stres. Kalau udah stres, subhanallah, tidak bisa membedakan mana A, mana B, dan mana yang halal, mana yang haram. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, Allah memuliakan manusia yaitu dengan diturunkannya kitab-kitab. Satu yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur kan, Injil, Al-Quran, terus Suhufi Ibrahim. Subhanallah. Alhamdulillah kitabnya itu Al-Quran yang sekarang lagi dikaji tafsirnya Al-Quran. Subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kemuliaan Allah, tanda-tanda keagungan Islam. Islam punya bahasa, yaitu bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Subhanallah. Maka kita kaji, resapi, tadaburi kitab Al-Quran ini, kita sebagai umat muslimin muslimat. Kalau kita mengaji, ya kan kita dawam pagi yaitu setelah sholat subuh, kalau malamnya yaitu setelah sholat maghrib, gitu dawam. Kalau tidak bisa dawam, ya kita belajar ke ustadz, ke kiai sorogan, saya belum bisa baca Al-Quran. Insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita
dikaji, ditadaburi itu Al-Quran, dihayati makna-makna Al-Quran, dan kita diamalkan isi-isinya Al-Quran. Bahkan kata orang tua ya, orang tua kita juga dari para ustadz, kalau kamu pingin selamat dunia dan akhirat, makan aja tuh Quran dan hadis. Monggo ada yang mau lewat.